Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Dian Eka Permanasari selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya Robi Prabowo dengan NIM 2010-2010-016 izin menjelaskan terkait final art logo brand logo Yogyakarta. Redesign logo Jogja Istimewa dengan menampilkan potensi dari Jogja dari sektor pariwisata, budaya, dan lain sebagainya. Metode yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan riset, brainstorming, dan conceptualization. Riset atau penelitian merupakan proses pengumpulan data, menganalisis, dan menerjemahkan informasi secara sistematis. Yang kedua, brainstorming merupakan metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. Yang ketiga, conceptualization atau konseptualisasi dalam sebuah perencanaan mengemukakan suatu gagasan, pendapat, dan pengamatan yang diterapkan dalam perencanaan. Hasil riset yang saya lakukan ada 7 hasil yang saya dapatkan. Yang pertama dari geografi, di mana kota Jogja itu terletak pada bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berdekatan dengan kota Yogyakarta, terletak pada bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berdekatan dengan Magelang, Purworejo, Klaten, dan memiliki ketinggian sekitar 112 mdpl. Yang kedua, sejarah. Dalam segi sejarah, setiap wilayah mempunyai cerita sejarah masing-masing. Daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah yang meliputi bekas Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman. Sebagai ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta, kota kaya predikat berasal dari sejarah maupun potensi sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Yang ketiga yaitu budaya. Jogja disebut sebagai kota kebudayaan yang merupakan daerah kerajaan dan kesultanan sehingga mewariskan berbagai budaya yang masih melekat hingga kini, dari upacara adat, tarian daerah, bahasa, sastra, lisan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pendidikan. Kota Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar adalah karena ada begitu banyak kampus di kota ini. Kampus yang ada di Jogja ada sekitar 60 kampus. Hal ini membuktikan bahwa kota Jogja adalah kota dengan kampus terbanyak di Indonesia. Yang kelima yaitu pariwisata, di mana Jogja disebut sebagai kota pariwisata. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Jogja merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia setelah Bali. Mempunyai berbagai destinasi wisata dari pantai, gunung, sungai, candi, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu kuliner. Jogja mempunyai berbagai macam makanan khas seperti gudeg, kelatak, tengkleng gajah, oseng mercon, tiwul, gatot, bakpia patu, sate kere, melete, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu transportasi. Transportasi khasnya yaitu andong atau becak. Untuk transportasi modern yaitu Trans Jogja yang sering kita jumpai di halte-halte ataupun di jalan. Ini adalah brainstorming yang saya buat, mulai dari transportasi, kuliner, pendidikan, wisata, kebudayaan, sejarah. Dan ini adalah konsep yang saya buat. Yang pertama yaitu Jogja dengan
penggantian huruf J dengan wayang, dimana setelah diproses digitalisasi Jogja huruf J diganti dengan wayang. Konsep dari logo nomor 1 yaitu menampilkan wayang pada logo yang menggantikan huruf J dengan bentuk wayang dan menambahkan tagline "Aku baik". Itu saya buat karena untuk menghilangkan stigma-stigma buruk yang ada, seperti baru-baru kemarin ini maraknya kelitih dan lain sebagainya, dan menggunakan warna hitam mempertegas bahwa Jogja tidak seperti itu. Dan saya di sini menggunakan font Black Spirit dan Calibri. Itu bisa dilihat proses digitalisasinya. Baik, selanjutnya yaitu konsep yang kedua, di mana saya mengambil motif batik Parangkusumo karena memiliki makna bahwa sebuah kehidupan itu harus dilandasi dengan perjuangan dan usaha nyata untuk mencapai lahir dan batin. Titik huruf J menggunakan bentuk sanggul wayang yang dimodifikasi warna logo coklat gitu, yang memiliki arti kerendahan diri, kesederhanaan dan membumi, dan merah menunjukkan keberanian sebagaimana yang terdapat dalam logo kesultanan. Dan di sini saya tetap menggunakan Black Spirit dan Calibri. Tagline logo 2, Jogja tetap istimewa, karena Jogja tidak akan pernah terganti. Yang ketiga yaitu Jogja. Bisa dilihat ini adalah konsep yang saya buat sketsa, kemudian sesudah diproses digitalisasi bisa dilihat ya. Konsep dari nomor 3 yaitu pada logo J ya, menggunakan ujung dari tugu. Jadi tugu Jogja itu saya ambil sebagai titiknya, karena tugu Jogja merupakan lambang atau ikon Jogja itu sendiri ya. Banyak wisatawan yang akan mendatangi tempat itu. Di sini saya menggunakan ujung dari tugu Jogja dan menambahkan warna hijau, biru, merah di belakang logo ya. Di belakang logo ataupun bisa di samping juga bisa, tepatnya di belakang logo itu menampilkan ikon pariwisata dan budaya Jogja, yaitu Tugu Jogja yang diperjelas di bawahnya ya, Tugu Jogja, Andong, Gunung Merapi, wayang dan candi. Font logo yang ketiga ini menggunakan Black Spirit, warna font merah melambangkan keberanian. Dan bisa dilihat dari final artwork logonya, variasi penerapan logo di sini bisa dilihat untuk pembuatan logonya. Ini yang nomor 1, kemudian ini nomor 2 nya, ini dengan latar belakang hitam dan putih. Bisa dilihat di situ ada motif-motif batik dan motif sanggul untuk huruf J. Dan yang ketiga, huruf J juga menggunakan titik, yaitu dengan tugu atas Tugu Jogja. Dan di sini saya menambahkan untuk logo saya apabila digunakan untuk sebuah kenang-kenangan dari Yogyakarta. Bisa dilihat di sini. Yep. Untuk yang pertama ini itu agak kebalik sebenarnya.
seperti ini harusnya. Mohon maaf ya. Nah, seperti yang di atas. Mohon maaf ada kesalahan sedikit. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tertarik untuk menjadikan sebuah ikon dalam logo. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.